5 sebagai pembahasan kita. Saya akan mulai. Bagi yang merasa berkepentingan dengan acara ini bisa maju ke depan. Kalau yang perlu bersandar, boleh bersandar. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu belum siap rupanya. Ada gangguan teknis. Oke, karena Mas Zuhud lagi siap-siap, nanti kita sesuaikan. Saya belum mulai Mas Zuhud, saya akan absen dulu. Saya pesan buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah datang sahabat saya, Pak Naryo, Pak Naryo yang hampir selalu hadir. Pak Naryo ini sebelah kiri sedang berbincang dengan Pak Ros. Pak Naryo ini selalu hadir di mana majelis ada si Alfian. Mungkin sekali waktu beliau perlu testimoni. Pak Aryono, Pak Naryo ini sebelah kiri yang jaket tengahnya ada hijaunya. Saya tidak tahu apakah dia dari intelijen Kodam atau intelijen Polda ya. Pak Naryo, ini intelijen Polda atau intelijen TNI. Baik, sudah siap Mas? Nah ini mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu pasti akan kenal ciri khas dibacain berita. Warga pengajian politik Islam Jawa Tengah harus punya sedikit pengetahuan. Kalau bunyi salamnya gitu, salamnya siapa tuh kan gitu ya. Saya mau tanya dengan tulus sebelum kita mulai. Siapa di majelis ini yang belum pernah melihat penayangan di YouTube saya yang bertajuk dibacain berita? Jujur, yang belum pernah lihat videonya, angkat tangan. Belum. Aduh, Mas Ali, jamaah pengajian politik Alfian Tanjung. Ya, tapi tidak sebagian besar, ada sekitar 30%. Jadi secara umum sudah itu. Saya akan sampaikan dulu buat semua. Hari ini ada hal yang mungkin harus dilihat secara serius. Karena materi kita ini agak riskan ini ya. Saya mau tanya dulu saya mau jalan sebentar ya. Saya mau jalan sebentar. Mas Zuhud siap-siap lihat itunya. Lihat judul bulan depan, pekan depan. Saya mulai dengan Pak Mufti. Pak Mufti, apa judul pengajian kita hari ini? Tema utamanya adalah politik, tapi secara rinci saya tidak memperhatikan. Nah, ada gunanya. Iya. Tadi sebenarnya saya sudah baca, sudah saya foto juga kan. Iya. Baik kalau gitu, saya tidak mau berbicara yang sifatnya. Saya mau yang bisa jawab dengan benar akan saya kasih undangan acara kita tanggal 10. Iya. Mas Iki udah ya, jangan lagi. Yang paling belakang, siapa yang tahu judul kajian hari ini? Ya nanti dulu saya kasih mic-nya biar dengar. Ibu-ibu nggak ada ya, kosong ya? Yang kenceng Mas. Ada ibu-ibu ya? Maafkan kiri ya. Yang keras Mas. Judulnya Pedoman Islam Meraih Kekuasaan. Yang benar. Judul hari ini sebenarnya gimana? Yang hari ini, ayo. Yang lengkap, nggak apa? Nggak lengkap. Mas Yono nggak tahu. Ini gimana kita mau ngaji tapi nggak tahu? Ibu-ibu, tuh. Gimana mau bahas isinya, judulnya kagak gablek, tapi bilang mah. Lah iyalah. Siapa yang tahu? Oke, Bapak yang keras Pak ya. Ini penting Pak, karena kita mau menjadikan forum kita bukan forum kongko-kongko aja nih. Ya Pak. Kalau nggak salah, pedoman Islam dalam meraih kekuasaan politik. Iya, makasih Pak. Itu anak judul. Tanya tuh Prof. Haryono. Anak judul bukan judul utama ya Prof ya. Judul utamanya adalah merebut kekuasaan politik. Pedoman Islam meraih kekuasaan. Pertanyaan kedua, Mas Zuhud, apa judul kajian kita pekan depan? Dari tadi udah disuruh liatin, dipersiapin. Yang keras, bukan. Budaya politik memenangkan kontestasi nilai Islam dalam politik. Ya.
Oke ya, jadi mulai minggu depan yang nggak bisa ditanya judulnya saya usir. Nggak boleh ikut di ruangan. Ngapain lu duduk di sini kayak kedebongan kayu? Duduk tapi nggak tahu judulnya. Kalau Betawi bilang, lu kesini mau ngapain? Ya, oke, mudah-mudahan bicara sering-seringan. Ibu-ibu udah dengar tadi ya? Coba Bu, apa Bu judulnya Bu? Jangan ngangguk-ngangguk aja Bu. Coba nih, kita kan ibu-ibu hafal kan? Gak apa Bu, tadi ulang lagi. Ayo Bu. Kekuasaan Islam. Lus. Merebut kekuasaan Islam. Baca aja, baca. Kan ada undangannya. Nggak baca grup ya? Oke, nggak apa-apa Bu. Ya nanti biar dia dihafalin, biar bisa ngajak orang. Bapak belum dijahit, belum dikasih. Bapak tugasnya kalau belum daftar, kalau nggak bisa daftar, kirim orangnya, acaranya besok, lusa. Oke ya, Bapak Ibu-Ibu, mohon maaf kepada Prof. Haryono dan Prof. Harsono. Cara ini saya tempuh karena saya amati kok. Pengajian berlalu-lalu saja, tapi kemudian nggak ada apa judulnya aja kagak tahu atau gimana isinya. Oke, buat pekan depan, Mas Yuni apa judulnya? Pekan depan. Tuh, ini bacain barusan. Mengurus, ada di grup itu. Pekan depan ini ya, mari kita simak. Budaya politik meraih konsentrasi. Nah, kalau bercanda bahasa Betawi nanya lagi nih, lo tamat SD gak sih? Ya Allah, bukan belum udah di grup ini kan, di grup sayangku. Ada di grup pengajian politik semua paham. Baik ya, Mas Yuni jangan diambil hati buat semua yang hadir, karena materi kita agak berat dan saya mau tanya jujur, yang dari kepolisian siapa di sini? Biar sekalian kontak buat tanya itu. Yang dari PDIP mana? Jangan bilang nggak ada. Dulu pernah hadir. Apa kata orang-orang PDIP yang datang ke sini? Itu si Alfian kan udah nggak laku di Jakarta, maka dia disuruh ngaji politik itu. Kita tanya sama Pak D, sahabat saya. Pak D ada yang ngomong begitu. Menurut Pak D itu orang itu yang gila atau saya ini yang sarap? Iya, jadi seperti sampaikan kepada beberapa pengurus sini, itu si Alfian tuh kalau ceramah politik-politik terus tuh, karena dia udah nggak laku di Jakarta. Gimana Pak Mufti sebagai teman-teman? Kalimat itu gimana? Ya, menurut saya itu karena wawasannya kurang longgar, sehingga apa yang ada di benarnya dan apa yang dia dapat, jadi dia tidak mengubah wawasan secara itu. Oh gitu, baik. Mari kita simak pembacaan surat An-Nur ayat 55. Nanti sekalian Mas Ali sekalian artinya diindikan ya. Mau rotal aja Mas, waktunya nyampe. Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati wa yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, yang telah Allah ridhoi. Dan Allah benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan, mereka menjadi aman dan sentosa. Mereka tetap menyembah Allah SWT dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan semakin mematangkan
Dan untuk detailisasi dan aplikasi and on the track, pembuatan rumus turunan, rundown, dan kerja-kerja politik, kita akan melakukan pendidikan politik Islam angkatan pertama dan angkatan kedua hari Ahad tanggal 10 ya, bulan September. Nanti bagi Bapak Ibu yang merasa perlu ikut, yang merasa harus ikut, ya kalau nggak mau ikut, yang penting doakan agar acara ini berjalan baik. Karena peserta baru masuk sekitar hampir 60 orang. Ya, karena kita 2 angkatan, jadi kalau yang tidak terdaftar asal datang tidak akan diterima. Karena kita punya rumus tepat waktu, sepenuh waktu dan sepenuh hati. Ya. Sekali lagi, jangan sampai anggota Majelis Pengajian Politik Islam Jawa Tengah justru tidak tahu menahu bahwa kita ada acara yang namanya Pendidikan Politik Islam 2024, pembekalan pemenangan aspirasi Islam. Ya. Jadi mungkin hal-hal yang berhubungan dengan detail, kapan acaranya, tempatnya di mana. Yang jelas materinya akan kita buat materi yang lebih strict. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana merancang kemenangan untuk umat Islam dan mobilisasi partisipasi politik umat Islam. Jadi kita jangan hanya ingin menang, tapi kita nggak tahu caranya menang, tapi kita nggak mau bagaimana mencapai kemenangan. Jadi wilayah itu akan berpulang kepada semua. Kali ini nanti untuk kita sebelum pulang nanti bisa diambil bagi yang ada 2 niat untuk ikut atau niat untuk mempersilahkan teman-teman yang bisa ikut duluan itu. Atau ini ada sedikit infak aktivitas, udah saya nggak bisa ikut, ini saya siapin uangnya, kamu yang berangkat. Ya, saya pikir ini sangat berat hati Prof. Haryono. Di negeri ini pengalaman saya kalau ada kegiatan sedikit berbayar saja cenderung tidak hadir. Itu Prof. Harsono, saya sedih. Bahkan kita menyelenggarakan acara, tempat, akomodasi, dan biasanya kalau memanggil narasumber yang memang tingkat kualifikasi, kemampuan pemahaman, dan klasifikasi perannya maksimal, itu terus terang saja. Ya, kalau mau manggil orang yang namanya Mario Teguh, itu sekali panggil itu sekitar 30-60 juta. Ya, biar tahu saja Mas Ali bahwa kadang-kadang di kita tuh lucu. Ini cuma bayar buat sepotong kerupuk aja, jadi nggak ikut gara-gara ada infaknya gitu. Ya, saya nggak tahu itu. Tapi pengalaman saya bukan hanya di Solo, di seluruh Indonesia bagian dunia, seluruh dunia bagian Indonesia. Gimana tuh Pak Ade? Ini fakta. Acaranya udah senang, pengen ikut. Bayar. Bayar nggak jadi gitu. Mau dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat makan, dapat apa, maunya gratis. Nah, kalau mau gratis terus, pantas saja kalah terus. Jangan buat yang lain bisa, tak? Nah, oke. Kita nggak menyoal, kecuali yang mengerti. Kita mulai saja, waktu kita ada kurang lebih 40 menit. Merebut kekuasaan, pedoman Islam meraih kekuasaan. Saya menjadikan materi ini konsumsi bagi yang mau mencatat dan merekam. Ya, merekam boleh, mencatat boleh, jangan minta diulang-ulang. Mengapa kita harus memiliki kekuasaan? Mengapa kita harus merebut kekuasaan? Nah, pertanyaan ini akan kita awali dulu dengan satu doktrin utama. Kekuasaan tertinggi dan abadi hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada seluruh teman-teman, ini bagian yang sangat lemah sekali kalangan kaum muslim. Seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya seperti Namrud, seperti Fir'aun dan yang lain-lain. Dulu juga orang begitu takut mengkritik Soekarno. Karena Soekarno kalau merasa dia bukan sampai ada drama Korea, ya, peristiwa Idul Adha 1962, pembunuhan Soekarno. Ya, masih ingat ya, ya. Lalu dituduhlah kiri kanan ya. Drama itu dari zaman dulu begitu, drama. Ya, jadi sekali hari ini kita tidak akan kritik kiri kanan terlalu jauh. Yang jelas umat Islam hari ini punya kesempatan kita menyimak. Kalau menurut saya sih Bapak Ibu sekalian, enaknya kita pengajian ini paling minimal 2 jam lah. Ya Pak ya. Kalau 2 jam sedang ya, kalau Pak Denario ya, kita bahas katakanlah 1 jam, dialog 1 jam. Karena di sini nggak ada gurunya. Orang di sini orang pintar semua. Oke, pekan depan kita berjumpa tentang strategi politik, strategi budaya politik atau bagaimana proses-proses kebudayaan dalam memenangkan politik. Saya pikir ini yang paling harus dilakukan. Karena kita tidak cukup sanggup menembus
benteng merah ya dan benteng Palu Arit generasi milenial, generasi ketiga yang kelihatannya harus ditegaskan bahwa Jawa Tengah adalah benteng perubahan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita mulai dengan pengajian, kita siapkan pendidikan, nanti di tahap setelah 15 angkatan, kita akan melakukan proses pendadaran dan pembekalan tingkat ini. Maka nanti saya akan meminta Prof. Harjono dan Prof. Harsono apakah akan langsung menyampaikan hal-hal hilnya, atau kita datangkan langsung misalnya dari Ustaz Abu Bakar Basir memberikan penjelasan, atau mungkin nggak kita mendatangkan Habib Rizik untuk memberikan pembekalan buat kita. Itu nanti siapkan live streamingnya biar seluruh Indonesia ya Pak Mufti ya. Jadi buat jamaah ini pengajian kita pengajian tingkat regional berskala nasional. Seluruh Indonesia pengajian politik yang rutin cuma di sini. Begitu Prof. Haryono, Prof. Harsono. Dengan segala situasi kita di internal Nurmira, pembangunan yang mungkin belum tuntas atau sedikit agak tersendat. Saya pesan buat siapapun sivitas DKM, Takmir Nurmira, apapun gelombang gejolak dalam dirimu, jangan beri kesempatan musuh mengalahkan. Setuju? Ya, jadi perhatikan dari saja pengajian politik yang dihubung-hubungkan dengan hal-hal hilal. Yang jelas di sini harus jalan terus. Untuk pekan depan akan dipasang baliho yang agak besar. Mohon izin Pak Izul, pasang baliho tolong ditunjukkan tempat di mana agar jangan menghalangi nomor rekening sumbangan. Baliho nggak ada nomor rekening, ya. Sekali lagi kita akan pasang, tolong beritahu nanti kalau baliho sudah, kita pasang nanti bikin spanduk di tempat-tempat strategis. Dan saya minta kepada Mas Luhut untuk pekan depan mulai pakai brosur. Tapi mesti ada komitmen. Mungkin brosurnya buat yang 3 minggu lagi, biar setiap pulang bawa nempel masing-masing buat pengajian ke depan gitu. Gitu ya. Soal orang itu tidak bisa hadir, nanti kita cari cara untuk live streaming. Kita mulai saja. Mengapa kita harus memiliki kekuasaan? Yang pertama, untuk memenuhi amanah dan syarat aman, nyaman, dan mudahnya kita beribadah, berdakwah, dan menerapkan ajaran Islam. Jadi mengapa kita harus memiliki kekuasaan? Kita kan kaget. Oh nanti orang berceramah harus diatur temanya, isinya, orangnya. Oh ini PKI banget loh. Ada ya keinginan seperti itu kan? Ada. Ini PKI banget. Iya. PKI bingit kalau kata anak remaja milenial. Ya. Dan ini harus jadi perlawanan kolektif. Sama dengan kasus istri dari polisi yang mencaci maki anak magang. Dan sekarang suaminya sudah dibebas tugaskan. Belum dipecat tetapi jadi ya gimana. Makanya kita harus bikin gelombang dukungan bahwa politik Islam adalah milik sah umat Islam. Kalau orang lain boleh berpolitik, umat Islam juga boleh berpolitik. Betul? Betul. Iya, dia mau ngomong politik di masjid. Enak aja loh. Lo boleh, gue kagak boleh gitu ya. Jadi yang pertama, mengapa kita memiliki kekuasaan? Untuk memenuhi amanah, syarat aman, nyaman, mudahnya kita beribadah, berdakwah, dan menerapkan ajaran Islam. Komandan Korem, Komandan Kodim, Pangdam Jaya, Pangdam 4 di Ponorogo, diketahui adalah tiga-tiganya hafal Quran. Ini imajiner, nanti kalau udah ada presiden baru, ya, Kapolres hafal Quran, ya. Kira-kira kalau pengajian politik begini secara logika waras, mereka akan menjaga nggak acara kita atau kita digerebek? Ya Allah, kalau orang ahlul Quran tanya Ustaz Ali. Jadi ya, orang baca Quran itu kan kadang-kadang tanpa terasa dia terseduh-seduh. Dia akan menangis dengan air mata yang berderai. Sayang waktu kita tidak cukup untuk melihat surat Al-Maidah ayat 83. Baik, yang kedua, mengapa kita harus merebut dan memiliki kekuasaan? Untuk melindungi agama, untuk melindungi keluarga, melindungi nyawa, dan kontinuitas keberlangsungan dakwah Islam dalam artian yang seluas-luasnya dan sebenarnya. Dikit-dikit ditangkap teroris, nggak jelas persoalan. Di tengah jalan dihadang, ditembak, dor, mati. Ada dalam ilmu hukum orang itu punya prinsip praduga tak bersalah. Orang belum diapa-apain. Kadang-kadang datang ke rumah nggak bawa surat apa-apa, main tangkep, main gebukin, ditembak di tempat. Enak loh.
Itu di Indonesia, bukan di mana-mana. Ya. Jadi kita perlu punya kekuasaan untuk melindungi agama. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan semua pemirsa yang menyimak di seluruh tanah air, bahwa kita hari ini akan mengatakan pemilu 2024 adalah kelas besar pendidikan politik umat Islam se-Indonesia. Ya, jadi kepada Prof. Haryono, Prof. Harsono, tolong komitmen atau permohonan saya bertemu terbatas besok untuk proses pendidikan, supaya nanti kelas ini akan berlanjut angkatan 3, 4, 5 sampai 15. Baru kita rapikan kelasnya untuk membuat kelas magister dan kelas doktoral. Ya, saya tetap mohon bimbingan dari profesor beneran, bukan profesor Norris Hausa. Ya. Kita punya 2 nih, profesor beneran. Oh, kita profesor gadungan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki kekuasaan untuk menjadikan kedamaian secara hakiki? Nah, baru dalilnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jangan pakai ayat ini dalam kondisi kita terjajah, kita terinjak pakai ayat begini. Yang ayat beginian dipakai itu di saat kita berkuasa, kita punya otoritas, kita punya polisi. Saya sering ngomong, itu tuh kalau ngaji ya rahmatan lil alamin. Iya, lagi diinjak rahmatan lil alamin. Jihad kalau diinjak, bukan pakai ayat gituan. Mana Bang Ali? Ya. Betul kan? Ayatnya nggak salah, siapa yang mau nolak ayat? Zalikal kita mula raiba fi hudan lil muttaqin. Kita nggak boleh menolak sehuruf pun Al-Quran. Tapi jangan mau dikadalin sama musuh-musuh Islam. Oh ini kita harus bidah 3 ahsan. Ayatnya betul. Tapi bagaimana ketika Solo dikenal sebagai pemasok daging anjing terbesar nomor 2 di Indonesia? Kita harus lemah lembut. Goblok nasional. Wah, ngomongnya kasar, ngomong kasar lagi, bolak-balik terus ya Pak ya. Oke, jadi yang ketiga, untuk menjadikan kedamaian secara hakiki dan rahmat untuk alam semesta. Untuk apa kita mempunyai kekuasaan? Yang keempat, untuk membangun peradaban mulia yang berberi kemanusiaan yang adil dan beradab. Keren. Ya. Jadi kita umat Islam ini adalah umat yang paling taat dengan asas tata negara. Bohong kalau ada suatu waktu, saya masih ingat sekitar 15 tahun lalu, saya sering memberikan pembekalan di kalangan jenderal-jenderal TNI. Ustadz, kira-kira apakah Ustadz satu waktu akan berpikir untuk memberontak? Saya bilang nih, pikirannya kosong gimana nih? Pak, umat Islam ini mayoritas. Untuk menjadikan Islam sebagai sebuah haluan, sebuah mainstream, sebuah arah pengelolaan negara, enggak perlu berontak Pak. Yang diperlukan adalah edukasi, internalisasi, sosialisasi, dan baru konstruksi konstitusi. Keren Pak. Ya, jadi jamaah semua, kita dengan pengajian politik ini harus semakin mantap dengan segala kerendahan hati dan kebodohan kekurangan saya kepada Prof. Harsono, Prof. Haryono. Jangan sungkan memarahi saya kalau saya keliru. Yang jelas, pengajian politik ini adalah hal yang dibutuhkan untuk Indonesia yang dalam ancaman imperialis kolonialis Zionisme internasional dan imperialis kolonialisme obor BRI. Bukan Bank Rakyat Indonesia. Ini kalau yang nggak ngerti baca, makanya baca ya. Paham obor? Paham obor? Mau ini ngomongnya Cina mulu sih. Nah pasal lagi. Nggak boleh sekarang, nggak boleh ngomong Cina Mas. Harus Tiongkok. Ada udah lagi. Negeri udah syarat. Yang terakhir, yang kelima, kekuasaan tertinggi milik Allah. Tapi mengapa kita memiliki kekuasaan? Yang kelima adalah menyiapkan infrastruktur, suprastruktur, dan legasi untuk generasi pelanjut. Ya, saya ulang bagi yang mau mencatat kita di kurang rapi. Yang pertama, mengapa kita memiliki kekuasaan? Untuk memenuhi amanah dan syarat aman, nyaman, mudahnya beribadah, berdakwah, dan menerapkan ajaran Islam. Kita punya kekuasaan. Kalau orang berkuasa itu akan membela apa yang menjadi jati dirinya. Kenapa kita disuruh gulung-gulung tikar sementara di rumah ibadah agama lain tidak? Kenapa mereka bisa mengadakan acara di tepi pura-pura sampai puluhan ribu orang tanpa ada yang ditangkap dengan alasan masker? Sementara Habib Rizik cuma bilang saya sehat, kena pasal, kata kebohongan. Gimana kabarnya Pak D? Alhamdulillah sehat. Ternyata Pak D batuk. Bohong.
Orang punya duit 11.000 triliun tapi bohong. Punya mobil SMK cuman ada pabriknya doang, mobilnya kagak. Pabriknya di Solo lagi. Itu bohongnya udah seberapa absurd betul. Kalau kata bahasa dikit-dikit 66 titik itu bohongnya. Nanti siapa yang pengangguran dapat gaji, tapi bohong. Bohong terus-terusan. BBM baru naik lagi kemarin. Iya, belum tahu naik lagi. Baru ke 15 kali ya. Nanti Pertalite akan dihilangkan, diganti dengan Pertamax, biar pada mampus semua rakyat itu. Ya, ciri negeri yang berhaluan komunis senang menyengsarakan rakyatnya. Silakan periksa seluruh dunia. Rezim komunis itu pola rakyatnya sudah tepuk tangan. Coba lihat kalau si Jinping di kampung. Ya. Karena masyarakatnya kalau lihat si Kim Jong Un deh, itu ketawanya itu ketawa ini remote, nggak ketawa ditembak mati. Jadi mereka telah merusak hati nurani karena salah satu doktrin paham komunisme adalah berprinsip antroposentrisme. Nanti lain waktu kita bahas tentang komunisme dan seterusnya. Kita sampai bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya kita bisa berkuasa? Yang pertama buat semua diriku yang menyampaikan materi ini agar merenungkan ulang, maka kita memulai memimpin diri sendiri. Ustaz Ali masih belum buru-buru kan? Suratnya 17 ayat 14 dan 15. Terkasih kode aja kalau udah siap ya. Jadi cara yang pertama adalah kita memimpin diri kita sendiri, ibda binafsika, untuk taat pada prinsip-prinsip Islam. Kalau kita saja belum bisa subuh ke masjid, kalau kita saja belum bisa menyayangi istri kita sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Bapak-bapak yang usianya 50-60 tahunan, ada nggak kalau makan suka suapin istrinya? Acungkan. Bukan karena sakit. Kalau istri sakit disuapin, Pak. Yang dalam keadaan hari-hari nyuapin istrinya. Pak Mufti? Itu ada hadisnya. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki yang mulia adalah yang dia menyuapkan makan kepada istrinya. Ya kalau lagi di rumah saya nyuapin istri saya suka marah. Gitu ya. Padahal itu ada dari kalau Ustaz Ali yang bilang. Kita dengarkan bagaimana kita memimpin pribadi kita. Ustaz Ali pada Al-Isra 14:15. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بل اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Bacalah kitab, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai berhitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah SWT, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Kalau mau merebut kepemimpinan dalam skala yang lebih jauh, lebih besar, lebih rumit, lebih luas, maka harus mulai pertama. Dia perlu menaklukkan diri sendiri. Penaklukkan diri itu adalah sebuah bentuk pekerjaan yang terbukti pada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa subuh berjamaah. Subuh berjamaah dalam pengalaman saya aktif dakwah seluruh Indonesia adalah sebuah amalan yang sangat tidak ringan. Berapa kali pengajian-pengajian subuh yang saya asuh, itu pengurusnya, Ustaz jangan subuh-subuh. Subuh-subuh itu ya macam-macam Pak. Anak ini mau mandi lah, inilah, ini masak, nanti lauk lah segala macam, pasti begitu. Nah, tapi ingat yang wajib berjamaah ke masjid itu laki-laki. Perempuan itu boleh gitu. Kan gitu Ustaz tadi ya. Supaya jadi jelas, jadi kalau mau pengajian itu menghasilkan peran-peran perjuangan lebih lanjut, kalau mungkin nanti saya sedang merancang, nanti tergantung restu prof-profnya. Kita akan adakan latihan daurah itu paket 5 waktu. Mulainya sebelum subuh, pulangnya setelah isya.
Ya, keren ini. Nanti saya akan konsultasikan juga pada anak saya ini, Mas Ali, yang penguasaan Quran luar biasa. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita merebut kepemimpinan, maka kita harus menjadi diri sendiri. Kita boleh hidup susah, jangan tampang susah. Kita boleh miskin, tapi jangan kehilangan harga diri. Ini mungkin bagian-bagian yang harus kita benahi dulu. Maka seorang yang akan memiliki peran perjuangan politik, kalau kita tengok bagaimana kehidupan Pak Natsir, selesai dia pensiun jadi kepala Kementerian Penerangan, jadi Perdana Menteri, dia pulang lagi ke rumahnya. Bagaimana rumahnya Agus Salim. Nah tentu kita tidak akan masuk pada formula kalau pemimpin itu harus miskin, tidak. Minimal pemimpin itu tidak berubah, dia jadi apapun dan dia biasa saja. Itulah pengalaman saya ketemu dengan banyak tokoh-tokoh pemimpin tahun 80-an, 90-an. Saya sering ngobrol dengan menteri, main ke rumah wakil DPA. Ya, saya datang naik ojek, memang ada nakal dikit. Siapa kamu? Saya ponakannya. Kalau nggak bilang ponakan, saya bisa masuk. Jadi kalau saya punya banyak cerita-cerita yang seru-seru, karena memang banyak berjumpa dengan mereka. Yang kedua, kepemimpinan keluarga. Jadi terus terang saja ini mungkin bagian yang tidak ringan dan mungkin dikoreksi keras buat saya. Kalau orang bisa memimpin lebih luas, dia akan terlihat mampu nggak dia memimpin keluarganya. Bagaimana dia bisa mendakwakan Islam dengan kafah, bininya yang kemana-mana nggak pakai jilbab? Bagaimana dia akan mengatakan Islam itu begini sementara istri suka ke pasar dibonceng oleh suami tetangga? Saya nggak paham kalau ada suami membiarkan istri dibonceng oleh laki-laki yang bukan muhrim dengan alasan apapun. Bapak-bapak juga sama. Siapa yang punya anak, apakah kuliah di Jogja, apakah kuliah di Semarang, dan Anda hanya mentransfer uang saja tanpa mengetahui di mana anak-anak kos. Anak-anak kosnya di sebelah mana? Karena riset-riset sosiologi, patologi sosial di semua lingkar kampus, 95-97% kos-kosan itu tidak jauh berbeda dengan lokalisasi pelacuran. Riset, Prof. Saya punya kawan, dia dosen senior di UGM. Dia mengadakan penelitian di 4 tempat kos-kosan di luar. Artinya saya tidak akan protes itu, karena itu akan terjadi. Orang di rumahnya nggak keurus, anaknya sholatnya nggak jelas, anak gadisnya yang SMA sudah minta nggak pakai jilbab, anaknya pacaran depan muka dia. Masih ada nggak yang anak gadisnya yang SMA atau mahasiswa yang kemana-mana belum berjilbab di forum ini? Halo? Kalau masih ada, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan ngomong. Jangan ngomong memimpin Islam kalau keluarganya tidak punya komitmen keislaman. Ya. Saya 17 Agustus yang lalu, Prof. Harsono, cucu saya ikut 17-an. Pakai yang kerupuk itu. Entah dia nonton. Itu kerupuknya diambil, dia duduk, dia makan dulu. Kenapa? Kalau pakai tali, aku kan makannya berdiri. Kata Umi nggak boleh makan diri. Ya, terlepas itu tidak sesuai dengan panitia, kan bisa dirancang acara-acara yang tidak membuat orang makan sambil berdiri. Makan berdiri itu hukumnya apa Ustaz Ali? Ya, pada segi akhlak nggak pantas aja gitu ya. Bukan dosa sih, cuma kayaknya nggak asik banget dia makan berdiri. Oke, yang ketiga, bagaimana caranya kepemimpinan terkecil dipegang oleh orang-orang yang beriman dan amanah, mulai dari RT sekitar kita. Sekali yang Pak RT angkat tangan. Pak RT ini nggak ada, ngaji gimana? Mau ajaknya pilih Anies Baswedan. Pak RT nya dipegang semua sama PDIP. Ya, ini kesalahan Anda semua. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin itu orang yang punya otoritas untuk apa dan bagaimana. Nanti kalau ada dari antara Bapak ini, mungkin nanti antum ikut, desa pendidikan politik ikut ya. Nanti antum tugasnya mengadakan pendidikan politik untuk wartawan se-Jawa Tengah. Gampang-gampang, susah. Ya, barusan saya tadi saya baru kembali dari Jakarta di jam 4:40, stasiun Solo Balapan, ketemu dengan seorang kepala desa yang baru bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Saya akan kumpulkan alumni kepala desa di Jawa Tengah yang mau ikut pendidikan politik. Insya Allah dari Semarang sudah ada 1, yang Solo saya ini kan nanti Mas Ali
untuk temanggung segala macam. Kita buat berikan politiknya seru-seruan. Jadi yang ketiga, kepemimpinan terkecil dipegang oleh orang-orang yang beriman. Ketua masjid, tukang parkir, jangan bangun bangunan di kadang-kadang kita bangun masjid bagus-bagus, tukangnya nggak sholat. Saya nggak tahu ya di sini nggak tahu, saya mohon maaf ya, kalau ada yang tersinggung. Bulan puasa pembangunan jalan terus sambil makan. Dulu Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat Nabi perang Badar bulan Ramadan kita puasa. Ente baru ngangkat batu sama tak semen aja bisa makan. Ini terus terang kalau mau kita buka-buka, maka saya pesankan ini mumpung ada dinamika yang sedang terjadi, Masjid Nurul Milah segera melakukan recovery secepatnya untuk kita punya proses sesuai dengan jadwal dan pastikan seluruh komponen elemen SDM-nya termasuk tukang-tukangnya adalah orang yang diketahui sholat 5 waktu terjaga. Kalau dia nggak sholat, jangan mempertontonkan diri. Kita Jumatan, dia lagi makan di warung sana. Padahal dia tetap saudara Ali tanggung jawab. Anda orang yang jaga gawang di sini. Boleh diam-diam aja. Biar aja kan tukang itu juga manusia. Dan dia muslim kebanyakan. Yang keempat, kepemimpinan dalam bermasyarakat atau negara berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Kita tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Surat Ali, surat 5 ayat 51. Disimak para jamaah. Suratnya Al-Maidah ini yang pernah menjadi kasus dengan si Basuki tidak bercahaya purnama. Ya. Sabar, pemirsa. Sebenarnya kalau dia udah apa langsung diambil, kalah emang sama anak kecil yang dari Medan tuh ya. Langsung. Bismillah. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Yang pertama, itu kontennya adalah jangan memilih pemimpin yang dari Kristen dan kaum Yahudi. Solo pernah nggak dipimpin oleh orang yang bukan Islam? Pernah. Oh iya, kita 80% Muslim. Itu yang pertama. Ayat 55 itu menerangkan jangan memilih pemimpin yang suka mempermainkan agama. 57. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Baca nanti kalau yang Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah pada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Menteri agama tapi melarang orang bawa-bawa agama dalam ngurus agama. Baca Quran tuh bocah, jangan cuci PKI juga. Bayangkan, jangan memilih presiden yang memecah belah bangsa, yang membawa-bawa agama. Tidak ada di seluruh dunia orang yang tidak membawa keyakinan dasar hidupnya. Sampai kapan juga yang namanya Amerika nggak akan pernah kasih presidennya. Ketika ada orang yang mencoba membangga-banggakan Barack Obama itu Muslim itu tetangganya bukan dia. Ada, kita dibilang kan. Justru kalau jamaah mau tahu, di zaman Barack Obama itu pembunuhan pada pejuang Islam seluruh dunia itu besar-besaran. Kita terlalu sering dihibur dengan artifisial. Dalam dunia politik itu, kita nggak bisa lihat penampilan dan omongan di permukaan. Kita harus tahu di belakangnya apa. Logikanya, sejak zaman dulu, setiap apa yang dibantah oleh penguasa dan kebijakan politik, sesungguhnya yang terjadi adalah sebaliknya. Itu secara umum begitu. Walaupun kalau itu kita bahasakan secara heroik, secara keras, kita akan kena dengan delik katanya pencemaran nama baik lah, apalah.
Jadi yang tidak boleh dipilih itu yang tidak seiman. Siapa lagi? Yang suka mempermainkan agama, tidak mensyaratkan agama sebagai calon kepemimpinan, nggak boleh. Haram memilih pemimpin yang menghina agama sendiri, apalagi ngaku Islam. Ngaku Islam nggak suka Islam. Jadi lu buat apa Islam lo? Biar jadi pejabat aja. Ya, oke, terakhir, nomor 5. Jadi bagaimana caranya pribadi, keluarga? Kalau keluarga, ya ayyuhallazina amanu, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, betul ya? Betul nggak? Nggak tahu salah, suka diingetin dia. Kurang ini ya. Saya ini kontrol ini anaknya yang ganteng satu. Ya. Jadi yang pertama, Iqra kafa binafsikal yawma hasiba. Bacalah diri. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu, keluargamu, nanti kita masuk. Ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minal awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan memilih pemimpin buat orang Islam itu orang yang suka menghina Islam, orang kafir, orang apa. Nah yang terakhir, dibentuknya sistem, mekanisme yang siap menyongsong kembalinya kekhilafahan. Jadi saya katakan buat para seluruh pemirsa seluruh Indonesia dan dimanapun, mau menggunakan pola republik, mau menggunakan pola kerajaan segala macam, selama dia niatnya Allah, caranya Allah, tujuannya Allah, please. Jadi jangan sampai kita salah menengok. Ada orang pakai sistem republik, ternyata dia punya kemampuan membangun semua sistem kerja politikanya dengan struktur, dengan kriteria Islam. Kita bisa tengok. Ketika program biru brandnya Libya Muammar Gaddafi, ya, ada bagian tertentu kita mulai agak kurang pas, tapi dengan Muammar Gaddafi yang dia dibunuh oleh anak muda di kampungnya, yang dicuci otak dan dididik oleh intelijen Amerika untuk membunuh dia. Sama dengan penipuan orang terhadap pemimpin Irak Saddam Hussein. Saddam Hussein itu seorang pejuang Islam. Dia punya konflik dengan setru politik itu di mana-mana sama. Tetapi pada kepentingan Islam, dia dibunuh dengan tuduhan memproduksi senjata pemusnah massal, tapi bohong. Bagaimana 12.000 orang tentara Irak itu dibunuh. Jadi pihak pemerintah Amerika itu membuat semacam gorong-gorong, dan ternyata gorong-gorong itu disiapkan, didorongkan sekitar 12.000 orang pasukan Irak. Di sana mereka sudah siapkan genangan bensin dan oli. Di sini disiram dengan bensin dan mereka suruh jalan, dibakar mati semua. Nah yang begini-begini tidak diketahui oleh publik. Bahwa gerakan-gerakan pembasmian umat Islam itu terjadi di mana-mana, dan sesungguhnya harapan komando pergerakan itu dari Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri perang ketika Joseph Broz Tito meninggal dunia tahun 1990-an. Lalu yang namanya Yugoslavia pecah 5 menjadi Kroasia, Montenegro, Bosnia Herzegovina. Ya. Di sana kita tahu ketika perang sedang berkecamuk, orang bertemu dengan seorang pemuda doktor tamat S3 dari ITB namanya Muhammad Ramdan. Jadi para jamaah sekalian, umat Islam itu dari dulu, walaupun kecil-kecil, mungil-mungil, mereka punya peran-peran serius. Di Afghanistan pun begitu. Di saat perang Afghanistan tahun 1980-90 itu banyak instruktur kombatan dari berbagai daerah, dan mereka tidak perlu dari pesantren. Saya punya kakak angkatan di PII, dia adalah pelatih untuk pasukan-pasukan gerilya di tengah pusat perlawanan terhadap Rusia. Dan dia bercerita apa yang menarik para jamaah ketika dia sedang berjalan dengan sekitar 90, 80, 90 orang dikepung oleh pasukan pesawat tempur M16 yang daya tembak itu sekali tembak itu 300 sampai 500 peluru per detik. Ketika mereka sedang melintas, nah ketika itu datang, itu semuanya dijemput seperti burung ababil. Jangan dilihat sebagai dongeng. Ali dibaca surat Ali Imran 124, 125. Mari kita dengar bagaimana malaikat menolong orang yang berjihad di jalan Allah. 124. Iya. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana
perang Badar itu Allah tolong dengan 3.000 malaikat, dan Allah menegaskan kalau tingkat kesabaran, tingkat persiapan, tingkat iddah, terlibatnya, Allah akan tolong kita dengan 5.000 malaikat, termasuk perang politik. Ya. Itu kemenangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno itu jelas itu pertolongan Allah yang tidak bisa dibendung. Termasuk pemilu 2024. Nah, ingin dapat pertolongan Allah, iya karena dulu, iya karena silahkan. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Artinya, ingatlah ketika kau, wahai Muhammad SAW, menyatukan kepada orang-orang, mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. politik itu adalah perang tanpa senjata. Saya kalau bercerita kisah-kisah yang dialami oleh para pendahulu kita, siapa yang bisa membayangkan di Jakarta musim pemilu 1977 itu yang menang P3? Padahal Golkar sangat berkuasa, Pak Harto tinggal di Cendana, Mabes Polri, Mabes TNI, tapi menang. Jadi kemenangan itu pertama betul kata hadis qudsi, aku tergantung sangka-sangka hamba. Kemenangan politik 2024 ditunggu betul adanya gelombang akselerasi edukasi di tanah Jawa Tengah. Jawa Tengah lah yang akan membuktikan kemenangan perjuangan politik Islam di Indonesia ini. Siap mendukung? Siap bela Islam? Siap selamatkan Indonesia? Takbir! Allahu Akbar. Jelas bahwa pengajian kita adalah pengajian yang sah secara konstitusional. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 dan 2. 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Bahwa dalam pengajian membahas ini emang ayat di Quran ada. Quran kan sebagai alat mengatakan kita untuk berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau ada orang melarang-larang pengajian, mengatur-ngatur, itu hebat dari Allah loh. Ya. Hanya orang-orang kafir saja yang menolak ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sekali lagi para hadirin semua, majelis yang hadir pengajian politik, kita akan terus menggerakkan gelombang ini untuk hal-hal yang spesifik, yang lebih detail, yang lebih taktis, yang lebih operasional, tentu kita bahas di forum-forum kelas indoor. Nanti kalau indoor selesai, kita masuk nanti kelas mid intermediate class. Nanti baru kita masuk kombatan politik dan kita masuk pada proses kemenangan. Mudah-mudahan 5 bulan ini bisa terwujud. Prof. Harsono dan Prof. Haryono mohon restunya. Ya, jadi saya tidak bergurau, saya serius. Dan buat semua jamaah, acara kita pekan depan, Mas Zuhud, coba dibacain ke saya ininya, temanya, biar saya baca sini. Saya dari scroll ini belum ketemu. Biar saya bacakan, biar enak. Saya kasih ke pribadi antum sih. Para jamaah, kita dengarkan untuk tema pekan depan supaya mempersiapkan diri, termasuk mempersiapkan. Boleh jadi besok saya akan memulai dengan tidak. Insya Allah tanggal 15 September Jumat yang akan datang, kita akan membahas budaya politik memenangkan kontestasi, nilai-nilai dalam politik. Karena menurut saya, Prof. Harsono dan Prof. Haryono, kemenangan kita lewat sini, Pak. Karena kita nggak mungkin dengan ayat, dengan hadis, nggak bisa. Mohon maaf ya, mohon saya udah cek Jawa Tengahnya, Pak. Punten cek Sundanya, Pak. Yang dibacain ayat ujung-ujungnya duitnya mana? Saya punya adik ipar calon DPRD dari Jawa Tengah, 2 kali dari PKB.
Pak D, dia kan karena saya kakak iparnya, ini panggilan anaknya dipanggil ke saya. Pak D, saya nyalek terus udah 2 kali. Dari mana kamu? Dari PKB. Terus semuanya dukung, rumah, minta ujung-ujungnya pas nyoblos PDIP semua. Iya, nggak bisa. Untuk mengembalikan ke jalan yang benar itu perlu ada skema-skema pertolongan langit dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga formula-formula melahirkan umar muda. Ya, ini mungkin tidak mudah. Makanya tema yang berhubungan dengan budaya politik memenangkan kontestasi. Saya mohon doa buat para jamaah agar saya bisa membuat clue. Minimal dengan stimulan dari saya, nanti kita hadapkan dengan karena pekan depan tanggal 15, berarti nanti setelah itu alumni pengajian politik Mas Diki agar diajak ikut sehingga pengajian kita terus sampai pada batas tertentu. Kalau nanti yang hadir di atas 500 orang, kita mohon disposisi dari Prof. Haryono numpang 5 dulu sementara. Kita harus buat pengajian kita tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Kita akan tegur karena kita tidak menentang pemerintah. Kita justru berkesusahan dengan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Biar pada pinter, jadi tahu yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. PKI itu masih terlarang, masih ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66, masih ada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E. Ya, PKI kemana-mana merajalela nggak pernah ditegur, malah masjid yang nggak boleh ngomong. Enak banget lo tong, ya. Ngaji di mana lo tong, ya. Mari kita mulai 15 menit berikut pas jam 6. Ada yang mau berkomitmen, ada yang mau bertanya, ada yang mau, wah saya mau ikut nih tanggal 10 nih, diambil brosurnya dibaca. Silakan dikasih mic-nya. Siapa yang mau memberikan atensi itu sama tadi? Mari Bapak silakan. Belum dihidupin Bang, hidupin dulu. Mari silakan yang mau komentar atau bertanya. Ini saya minta komen dulu nih. Ini guru saya nih, biasa dalam studi. Ini yang pakai topi hitam. Ini lah. Itu Anda nggak lihat tangan saya. Bukan Bukan. Itu, maksudnya kelihatan tangan saya, ya nanti limpung banget. Oh, no, yang pakai sorban. Nah, ini Ustaz kita, dia biasa punya majelis Jumatan. Dia menyempatkan ke sini dengan majelis Jumat, ditinggal majelisnya. Silakan Ustaz, Fadal. Ya, terima kasih untuk mengomentari ini tentang merebut kuasa itu memang ya harus kita usaha. Tapi usaha seperti ini kalau kita bercermin pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nasrun min Allah itu ya dari Allah, pertolongan itu dari Allah. Nah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu kekuatan keimanan kita telah diuji tadi. Hanya judul aja kita tidak hafal, hanya judul aja. Padahal mau membuat apa aja ujian seterusnya sampai di mana itu nomor 1 itu ya lihat dulu. Ya, judul itu menunjukkan niatnya mau kemana, arah kita itu kemana. Jalannya mau kemana? Jadi relnya itu jelas. Lah kalau relnya aja nggak jelas itu mau kemana? Kita. Ya memang ya mau menang itu sulit. Baik, terima kasih Pak atas atensinya. Nggak usah sungkan, langsung aja kalau memang mau perlu bicara. Tuh kan begini buang waktu. Siapa lagi? Silakan. Mas Zuhud mau ngomong. Nah? Enggak. Bagus, sangat bagus. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membuka wawasan kami bahwa untuk memenangkan sesuatu itu harus ada ikhtiar, dan ikhtiar ini yang sudah dipelopori oleh Pak Ustadz. Jadi kita dari diri sendiri kuatkan untuk bertakwa kepada Allah, dan secara bertahap kita mempelajari apa yang tadi di jalan-jalan yang sudah ditunjukkan di dalam pengajian politik ini. Dan insya Allah nanti tanggal 10 kami akan ikut Pak. Karena kebetulan ditunda. Oh, subhanallah, bagus. Bagusnya sempat izin tidak bisa ikut karena ada tamu dari Korea. Terus jauh-jauh hari. Jadi bapak-bapak yang belum
belum ini, yang mungkin belum tahu dan pengen tahu, yang ngambil berarti minimal punya keinginan 2. Kalau bisa ikut, kalau nggak ikut ngajak orang lain ikut. Kalau teruskan Pak Gus, ya. Dibagi Mas. Meski Ini yang ngambil berarti pengen ikut. Terus Pak, biar dia bagi temannya. ya dengan selama pagi ini Mas Ali udah punya. Ya, kalau yang mau ikut ya Mas silakan. Bukan semua orang yang mau ngambil. Terus Pak Lus. yang berikutnya adalah apa yang dikatakan tadi. Kalau judulnya saja kita tidak memahami bagaimana kita, itu yang ketiga, barangkali dari pengalaman kami memang untuk mengajak saudara-saudara kita atau di kampung kita untuk memilih RT yang sesuai dengan agama kita itu juga memang tidak mudah, karena memang di umat Islam ini memang betul-betul sekarang ini sedang tertekan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar Pak Ustadz dan dukungan dari kita semua, kita bisa berjalan baik. Begitu aja Pak. Baik, bagi yang sudah mengambil brosur, jangan dibuang ya. Minimal Anda tempel di tempat yang strategis. Ini bagian daripada halo gitu. Halo gitu ya. Jadi nggak ada cerita orang berani menunjukkan kezaliman, kebejatan segala macam. Saya mohon ngerasualnya dikasih kepada Ustaz Ali. Gimana nih? Kita pengajiannya politik begini nih. Bagaimana menurut Al-Quran nih? Terusin kan nih pengajian model ini? Non stop. Can stop ya. Pendapat Ali bagaimana dengan pengajian secara umum dan tema rebut kekuasaan, pedoman Islam meraih kekuasaan? Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian politik serta pendidikan politik semuanya adalah ikhtiar untuk memenangkan umat Islam dan menjalankan, mengangkat pemimpin Islam, kemudian menjalankan aturan-aturan syariat Islam. Ini adalah ikhtiar. Tugas kita adalah ikhtiar. Kalau kata salaf, man tadakhala fi sya'ni rabbahu tahattama su'uhatu. Jadi kurang lebih ikhtiar itu adalah perkara kita dan hasil itu adalah perkara Allah. Jadi peperangan politik ini, pengajian dan pendidikan ini adalah sebuah ikhtiar. Maka cukup kita berfokus pada ikhtiar dan jangan pernah memikirkan hasil, karena hasil adalah di tangan Allah dan perkara Allah. Allah yang akan menentukan hasil itu dari seberapa besar ikhtiar kita. Subhanallah. Oke, mudah-mudahan teman-teman tetap menghitung pemasukan hari ini. Prof Haryono akan bicara kelihatannya. Udah selesai kan? Dihitung coba biar diomongin. Tolong dibantu. Tolong dibantu itu Pak Yuni. Alhamdulillah. Hari ini pengajian politik kita agak banyak ya. Kemudian langkah selanjutnya itu dari alumni atau peserta pengajian ini, saya kira apa sih what's next yang kita lakukan? Saya kira yang utama adalah kita melalui diri kita mendakwahkan ini pada pengajian politik pada keluarga yang paling kecil, suami pada istri, bapak pada anak, saudara pada saudaranya, atau mungkin di rumah ada karyawan pada karyawannya. Jadi kalau sekarang ini ada berapa yang 30, nanti masing-masing punya keluarga dan punya karyawan, dan lebih luas nanti. Jadi inilah langkah yang paling ikhtiar kita ikhtiar kita paling tidak kita jangan diam, sudah menerima saja apa bahan-bahan lagi. Kita berikhtiar melakukan sesuatu, yaitu meneruskan ajaran ini pada sekitar kita. Kalau perlu ya, apabila mahasiswa, teman-teman sekelas,
kemudian ke kantor Pak mau ya, kalau mau semuanya Islam kita wajib semampu yang kita amalkan ini apa yang kita dapatkan untuk memerangi Islam di dalam kehidupan sehari-hari, dan Islam akan menjadi sebagai panutan dari semua orang yang beragama Islam. Saya kira itu saja. Baik, buat jamaah sekalian, jelang akhir mendekati akhir penutupan, saya ingin katakan satu rumus begini. Dalam pengetahuan saya, selama kurang lebih 40 tahun saya berdakwah, Islam itu sering ditolak, padahal belum dipahami. Gimana logikanya? Oh, belum paham kok ditolak. Seperti kita bawa sesuatu nih, dan dibungkus nih. Bungkusnya namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bungkusannya. Belum dilihat isinya, oh, saya nggak mau. Padahal nanti Anda akan dapat karena Anda ada kekurangan, Anda dibantu dibangunin rumah yang 2 miliar. Ini peraturan. Kalau nanti model Pak Anies Baswedan di Jakarta, semua masjid itu dapat, semua gereja juga dikasih uang. Belum dilihat, belum dipahami, ini kan udah nolak duluan. Sama dengan pengajian politik di mana-mana, kenapa ditolak? Pokoknya ditolak. Lu gila, sarap lu. Ya, jadi kita harus mulai menyadari seluruh dunia Islam ada 2 yang dikunci yang tidak boleh dimiliki oleh umat Islam. Yang pertama, lahirnya generasi konglomerat sebagaimana sahabat Nabi, ya, yang yayasannya sampai di sini apa namanya? Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, yayasan Utsman bin Affan itu sampai seluruh dunia. Jadi ada 2 hal yang selalu dihindari dan tidak boleh. Saya mau cerita, mudah-mudahan tidak lebih dari 2 menit. Satu waktu, waktu saya masih tinggal di sebuah tempat di Tangerang. Sekarang masih di Tangerang juga, di Banten. Salah seorang murid saya datang ke rumah. Ada apa lu di sini? Ya, mereka panggil saya Kak Alfian. Kak Alfian, saya dapat tugas dari Gubernur Banten untuk memberikan sambutan atas nama Gubernur di hadapan kurang lebih 1000 pendeta yang ada di sebuah pusat pertemuan di Liko Karawaci Tangerang. Bapak-bapak, ibu-ibu dengerin nih cerita saya, Pak Ros didengerin. Jadi kalau nggak denger nggak jelas. Jadi dia datang minta pendapat saya. Kalvian, saya mau ke sana. Itu sedang berkumpul sekitar 1000 pendeta seluruh Indonesia. Fungsi dia adalah mewakili gubernur untuk menyampaikan sambutan sebagai pemerintah provinsi. Namanya pejabat kan mesti disambut dulu di depan ya Pak Harsono ya, Prof ya. Di sana dia dengar pengarahan dari para pendeta-pendeta senior. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara bertemu dengan mubalik yang baca Qurannya bagus, yang pinter gojekan, yang pinter guyonan, yang bisa bikin orang perutnya goncang, ketawa, beri dia jadi mubalik kondang. Kasih amplop yang besar, perbanyak jobnya agar dia di mana-mana dipanggil lagi. Yang penting umat Islam senang ketawa. Tapi kalau mulai ada ustadz atau ulama yang mengajak untuk punya kemandirian ekonomi, mulai punya penampaan atau penggunaan pemanfaatan dan pengokohan pasar-pasar tradisional, isolasi dia. Tapi kalau mulai ada ustadz-ustadz yang mengajarkan tentang politik dan bagaimana mengelola kekuasaan, bikin rusak keluarganya. Kalau perlu bunuh orangnya, gunakan tangan orang lain. Nah, selesai. Dia dengar begitu, lupa nih si pendeta senior nih ngomongnya di hadapan pejabat kadernya si Alfian. Pulang dari situ, pulang ke rumah saya lagi laporan. Gimana? Waduh, persis yang dulu waktu saya zaman, dia bilang 20 tahun lalu diajarkan oleh Kak Alfian. Mereka gitu, ya bang, iya kalau ngapain gue guru loh. Jadi para jamaah sekalian, pengajian politik ini sebenarnya ada kebutuhan kita. Orang-orang di luar agama kita itu gak perlu mau nanya-nanya macam-macam, katanya toleransi. Toleransi kan berarti dia biarin aja kita gak ganggu dia kok. Ya, jadi jamaah sekalian, saya berharap Nur Mira, pengurus takmir, pengurus DKM, para penasehat siap untuk mengawal pengajian ini sampai dilantiknya presiden baru. Ya, sambil kita berdoa, kata Ustaz Ali, ikhtiar. Ya, jadi kita akan bergerak setelah ini nanti tanggal 10 pendidikan politik angkatan pertama dan kedua. Nanti tanggal 29 ada satu jaringan teman-teman angkatan muda setanah abang itu akan juga minta
Saya belum tahu, nanti saya tanya pada Ustaz Ali sebagai sekretaris panitia, apa itu dianggap angkatan ketiga, nggak tahu. Jadi sekarang berbagai daerah sudah mulai mengatur, tapi komandonya tetap Mas Zuhud. Ya, Mas Zuhud ntar malam jangan nggak datang, karena kita mau ngatur agar setelah itu mereka tanggal 15 nyanyi di sini. Untuk kita tinggal 1 menit, mari kita berdoa. Sebenarnya yang paling enak berdoa ini Ustaz Ali, tapi kalau Ustaz Ali semua enak amat Ali yang dapat catatan malaikat. Enggak begitu ya. Mari yang sedang ngobrol dihentikan dulu, yang butuh brosur nanti masih ada di sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, kami ucapkan terima kasih kepadamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadikanlah majelis ini yang pada pekan depan akan berbicara tentang strategi budaya dalam memenangkan aspirasi politik. Berikan kepada kami semua bersiap untuk menyerah, bersiap untuk bertanya, bersiap untuk memberikan usulan, bersiap untuk menindaklanjuti pembahasan. Ya Allah, sesungguhnya semua itu tergantung daripada niat. Innamal a'malu binniyat. Dan sesungguhnya tergantung pada ikhtiar, usaha, jihad, dakwah, dan kemauan untuk memenangkan kebenaran dengan cara yang benar dari sumber yang maha benar. Ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, semoga majelis ini bisa berkah dan terus memberikan suasana kebersamaan untuk mencepatkan, membantu proses tuntasnya pembangunan Masjid Nur Mirah, sehingga bisa menjadi masjid benteng pertahanan umat untuk kesejahteraan dengan memberikan makanan, sayur-sayuran, dan kebutuhan primer buat masyarakat di sekitar dan jamaah Masjid Nur Mirah. Memberikan mereka pemahaman akidah salafus saleh, memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip akhlak, penempaan ibadah yang baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya Allah, jadikan majelis pengajian ini berujung akan dipilihnya Presiden Harapan Umat Islam dan kaum pribumi. Dipilihnya anggota DPRD, DPR, kota, kabupaten, dan provinsi untuk di Jawa Tengah ini orang-orang yang berkarakter Islam dan berpihak pada kepentingan Islam. Dipilihnya bupati-bupati, wali kota, dan gubernur pada waktunya nanti orang-orang yang akan sayang pada umat Islam, kaum pribumi, dan seluruh warga Indonesia. Apakah dia Islam ataupun bukan Islam. Itulah sejatinya kekuasaan yang berpegang kepada tali Engkau ya Allah, yang berpegang dengan syariat Islam, sebagaimana ketika Muhammad Al-Fatih melakukan pembebasan pada tanggal 12 Mei 1453 Konstantinopel, sebuah gereja besar yang sekarang sudah berubah menjadi Hagia Sophia. Ketika itu dengan menggunakan kuda dengan gagah perkasa, orang-orang berlarian bersembunyi di pojok-pojok gereja. Maka Muhammad Al-Fatih mengatakan, jangan takut bahwa kami datang untuk memenangkan hidayah Allah buat kita semua. Bagi yang orang-orang Kristen, tetaplah kalian beribadah di gereja masing-masing. Dan bagi orang-orang Islam, tetaplah berdakwah untuk mengajak agar semuanya menjadi orang-orang yang beriman dan bertauhid. Kami mohon tolong ya Allah, berikanlah kepada Masjid Nur Mirah para pengurusnya untuk bisa menata diri agar terjadi pembuktian dan percepatan proses pembangunan dengan segala dinamika yang ada. Berikan kepada kami untuk mengagendakan agar gerakan-gerakan penyadaran dan pendidikan politik menjadi sebuah virus positif, virus yang memiliki emanasi secara energi bahwa memang Jawa Tengah adalah harapan Indonesia. Siapa yang bilang Jawa Tengah itu mustahil, kemustahilan itu hanya bagi orang yang tidak punya keyakinan yang hebat pada Allah. Allah telah memberikan banyak mukjizat, memberikan karomahnya, memberikan irhasnya, dan memberikan hikmah. Maka kami pada pagi ini bermohon, dengan segala kekurangan yang kami punya, kami mohon tolong ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa asri zata bainina wa hdina subulas salam minaz zulumati ila nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang tertib ibadah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang kokoh akidah. Jadikan kami hamba-hambamu yang terus menata diri untuk berakhlakul karimah. Mudahkan kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami
cucu-cucu kami, istri dan keluarga kami, agar mereka semua taat dan mau berkhidmat dengan syariat agamamu secara kafah. Tolong kami ya Allah, beri maaf kami ya Allah, berikan kepada kami jiwa pemberani sesuai dengan landasan iman dan ilmu. Berikan kepada kami untuk menyadari kemungkinan adanya gangguan waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, pagi ini kami telah berkumpul dengan pembahasan yang cukup sensitif, tapi ini merupakan insyaallah kami akan berjumpa pada tanggal 10 Pendidikan Politik Islam 2024, pembekalan pemenangan aspirasi umat Islam. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tanya lagi, apakah kita siap memenangkan kontestasi politik di Jawa Tengah? Siap. Siap berjihad? Siap sesuai dengan konstitusi? Siap sesuai dengan ayat suci? Takbir! 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 Sampai jumpa di pekan subuh yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.